Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan kembali belajar matematika. Kita akan melanjutkan pembelajaran minggu lalu, tetapi Ibu akan mengulang sedikit tentang materi minggu lalu. Kita sudah belajar jenis-jenis pecahan. Ada pecahan biasa yang ditandai dengan ada pembilang dan penyebut. Pembilang yang di atas, penyebut yang di bawah. Kemudian ada pecahan campuran, bilangan yang berdiri sendiri, kemudian ada pembilang, ada penyebut. Nah, begitu dia dicampur ya. Kemudian ada juga desimal. Desimal itu yang memiliki koma 3,5. Kemudian ada persen. Persen itu yang ditandai dengan suatu bilangan memiliki lambang persen. Oke. Nah, kemarin juga kita sudah membahas tentang soal cara merubah suatu bilangan, misalnya suatu pecahan, misalnya pecahan biasa ke campuran, sudah. Pecahan campuran ke biasa, sudah. Sekarang kita lanjutkan di mari berlatih 10 yang nomor 2. Oke. Coba Ibu mau bahas yang A. Di situ ada soal 1/4. Menurut soalnya kita akan diminta menjadikan pecahan 1/4 ini ke dalam desimal, berarti ke dalam pecahan yang punya koma. Nah, tandai saja setiap kita mau jadikan suatu pecahan ke desimal, berarti misalnya ini adalah pecahan biasa, berarti caranya 1/4 ini sama seperti 1/4. Oke, kita berada di perkalian 4. Nah, anak-anak kalau sambil mengingat boleh menuliskan perkalian 4 kali 1 sampai 4 kali 10 ya, membiasakan untuk mengingat perkalian. 4 kali berapa yang hasilnya 1? Tidak ada. Kalau tidak ada kita boleh keluarkan bantuan 0, dan 0. Sekarang 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 10? Nah, 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 10? Dia ada di 4 kali 2 ya kan, karena 4 kali 2 8. Kalau 4 dikali 3 sudah lebih dari 10. Hasil ini dituliskan kemari, kemudian nilai 2 ya. Kemudian hasil 8 ini dipindahkan ke bawah 10. 10 kurang 8, 2. Oke, ini kalau kita mau teruskan boleh, karena kita sudah di awal mengeluarkan bantuan. Di sini kita kembali keluarkan bantuan boleh ya, bantuannya yaitu 0. Sekarang 4 kali berapa yang hasilnya mendekati 20? Yaitu 4 kali 5 ya kan. 5-nya diletak kemari, kemudian 20-nya di bawah 20. Sehingga 20 kurang 20 habis. Jadi 1/4 pecahan desimalnya adalah 0,25. Oke. Nah, begitu juga untuk soal B, C, D, E, dan F. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab soal yang siapa berani di halaman 23. Ibu akan coba jawab siapa berani di halaman 23 yang nomor 1 ya. Nomor 1 soalnya ada di 3/2. Kita akan rubah. Di sini soal meminta menjadinya ke persen dan desimal. Persen dan desimal dari pecahan biasa ini. Nah, untuk mencari persen, anak-anak Ibu tandai persen itu dicari dengan cara kali dia dengan 100 ya. Anak-anak Ibu ada yang mengalinya dengan menyamakan penyebut agar penyebutnya itu bernilai 100 nantinya, boleh. Tapi menurut Ibu mengalinya dengan bilangan 100 itu lebih mudah, karena kadang ada perkalian yang tidak bisa dicari hasilnya itu 100. Misalnya 3 kali berapa 100? Nah, tidak ada ya kan. Kalau misalnya 2, misalnya nih 5/4 berapa persen? Kadang anak Ibu ada yang mencari 5/4 dikali berapa, ini juga dikali berapa, sehingga di sini 100, ada yang seperti itu, boleh ya. 4 kali berapa yang hasilnya 100? 4 kali 25. Nah, kalau di sini kali 25, di sini juga dikali dengan 25. Nah, sehingga
4 kali 25 itu 100. Kalau 5 dikali 25 itu 125. Sehingga jika penyebutnya sudah 100, berarti 100 itu sama juga kata lainnya dengan persen. Nah, 125 yang atas tinggal pindah kemari. Boleh. Tapi ketika penyebutnya ini bisa dicari dengan dikali berapa yang hasilnya 100. Kalau 4 boleh. Tapi kalau di sini nanti 5/3, 3 dikali berapa yang hasilnya 100 gitu. Jadi kalau menurut Ibu mencari persen langsung saja dikali 100 itu lebih mudah, karena ketika ketemu dengan bilangan berapapun itu akan gampang mencarinya. Contohnya seperti yang nomor 1 ini bisa lah 2 dikali berapa yang hasilnya 100 bisa. Tapi kalau yang di nomor 2, nah contohnya ibu atau ibu oke nggak apa-apa, nanti kalian lanjut di soal yang nomor 2 ya, menggunakan cara yang dikali 100 seperti cara ibu. Nah sekarang 3/2 kita mau cari persen dan desimal. Kita cari persennya dulu. Mencari persen itu kan tadi ibu sudah katakan berarti dikali dengan 100. Nah 100 ini sama artinya seperti yang kemarin ibu sudah jelaskan, 100/1 gitu. Sehingga kalau kamu mau rubah 3/2 kali 100/1 ya. Jadi 3 kali 100, 300 per 2 kali 1, 2. Nah ketika ini kamu bisa bagi 300 bagi 2, 30 bagi 2 itu 15, kemudian masih ada nolnya 1, pindahkan kemari. Nah gitu, kalau bermain dengan nol sangat mudah sekali ya. Nah ketika sudah dapat seperti ini, bilangannya sudah berdiri sendiri, kamu tinggal menambahkan lambang persen. Berarti 3/2 persennya adalah 150%. Apakah ini sudah selesai? Belum. Yang diminta masih persen dan desimal. Kita harus cari lagi, lanjutkan lagi pencarian ini, berapa desimalnya. Nah sekarang ibu lanjutkan dari 150 ini, kalau mau ditulis 150% itu kan 150/100 ya kan, persen itu kan per 100. Nah sekarang desimalnya berapa? Cara mencari desimal dengan menggunakan pecahan biasa itu dibagi. Tapi kalau dia penyebutnya ada nolnya, ada penyebutnya itu 10, 100, 1000, wah itu sangat mudah sekali anak-anak ibu. Caranya bagaimana? Jika penyebutnya itu 10, 100, 1000, yang penting depannya ini 1, belakangnya 00 sekian gitu ya. Caranya adalah kita pindahkan pembilang ini kemari. Berapa angka pembilang? 150 kan? Kita pindahkan kemari 150. Sekarang kita perhatikan, penyebutnya ini punya nolnya berapa banyak? 2 kan? Ada 2 nolnya, berarti kita hitung dari sini. Dari belakang 1, 2, koma. Oke, berarti hasil 150/100 adalah 1,50 atau 1,5. Jadi anak-anak ibu cukup menandai kalau penyebutnya ini depannya 100, kemudian depannya 1, belakangnya itu 00 sekian banyak, itu cukup disederhanakan dengan cara seperti ini saja. Jadi 3/2 persennya adalah 150, sedangkan desimalnya adalah 1,5 atau 1,50. Nah contoh lain misalnya, Bu, kalau misalnya 5/7 pecahan desimalnya berapa? Ya kamu tinggal bagi seperti cara ini, 5 bagi 7 gitu. Tapi ketika kamu menjumpai, Bu, 6/10 pecahan desimalnya berapa? Nah coba ini ditandai, ini depannya 1, ada 0. Nah caranya gampang sekali, tidak usah dicari. 6 ini pindahkan kemari, 6. Kemudian dia nolnya berapa? 1 kan? Berarti hitung dari sini 1. Nah ini di sininya berapa? Setelah 1, 0 gitu ya. Kalau misalnya lagi, Bu, 10/3 pecahan desimalnya berapa? Iya, ini cara carinya seperti biasa, 10 bagi 3 cari. Tapi ketika misalnya kamu jumpai lagi 7/100, berapa ini, Bu? Pecahan desimalnya
Nah, ini ada 1. Nah, ini kalau yang seperti ini tidak usah dicari. 7-nya pindah kemari. Sekarang 0-nya ada berapa di sini? Ada 2 kan? 1, 2. Kita pindah hitungannya kemari. 1, 2. Nah, ini masih 1, Bu. Yang keduanya apa? Ya 0. Kalau nggak ada bilangannya berarti kamu tambahkan 0. Sehingga 1, 2, koma. Nah, kalau sudah koma depannya 0. Berarti 7/100 itu desimalnya adalah 0,07. Begitu cara mencarinya. Jadi tidak usah payah mencari jika penyebutnya itu 1 dan 000 sekian banyak gitu ya anak-anak ibu ya. Ibu akan lanjutkan di contoh mari berlatih 11. Nomor 1 kita akan merubah 1A, kita akan merubah 60%. Dari 60% ini soalnya menjadi kepecahan biasa yang paling sederhana. Kemarin sudah ibu katakan sederhana itu berarti membaginya dengan bilangan yang sama ya. Kita cari dulu 60% ini berapa. 60% kata lainnya adalah 60/100 gitu. Nah, ini nolnya ada 1, boleh kita coret ya, kita sederhanakan ya, sama juga seperti 6/10. Karena nolnya udah, kalau menyederhanakan 0, kalau di bawah dicoret 1, di atas juga 1 ya, harus sama-sama dia. Nggak boleh di bawah dicoret 2, di atas dicoret 1, tidak boleh. Jadi sehingga kalau 1 di bawah sudah dicoret, di atas juga sudah dicoret 1, tinggallah si 6 pembilangnya dan penyebutnya 10. Sehingga sederhana dari 60% adalah 6/10. Ini masih bisa disederhanakan nggak? Kalau dilihat masih bisa ya. Nah, ini kalau dilihat masih bisa disederhanakan dengan cara membaginya dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan 2. Sehingga 6 bagi 2, 3. 10 bagi 2, 5. Nah, ini sudah paling sederhana. Jadi, 60% pecahan biasanya yang paling sederhana adalah 3/5. Gitu ya. Begitu juga untuk yang 1B, C, D, E, dan F. Caranya sama. Yang terpenting menyederhanakan pecahan itu adalah membaginya dengan bilangan yang sama. Nah, sekarang kita ke yang nomor 2. Nomor 2 yang A itu soalnya 0,3. Perintahnya kita akan merubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Nah, pecahan biasa ada pembilang dan penyebut ini sama seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. 0,3. Ini berapa ini bilangannya? 3. Yang selain 0 ya, yang selain 0 ditulis ya. Berarti 3-nya pindah kemari. Nah, terus per. Ini berapa angka di belakang koma? 1 kan? Nah, kalau dia 1 angka di belakang koma berarti kita pakai 0-nya 1. Nah, di sini berapa? Ini 1. Ini caranya sama seperti yang tadi Ibu jelaskan. Contoh, misalnya dari 3/10. Kalau mau dijadikan desimal bagaimana, Bu? Ini bilangannya berapa? 3 kan? 3. Kemudian ini ada 1 nolnya, berarti dia 1,0 gitu. Sehingga ini sama kan? Ya. Contoh lagi misalnya 0,08. Bilangan selain 0 berapa? 8 kan? 8 ini pindah kemari. Nah, 8 per. Sekarang kamu hitung berapa angka di belakang koma. 1, 2. 2, Bu. Berarti nolnya 2. Sini 1. Udah, gampang. Nah, sekarang misalnya 0,78. Selain 0, angka berapa? 78 kan? Pindah kemari. 78 per. Nah, sekarang hitung berapa angka di belakang koma. 1, 2, ada 2 ya, berarti nolnya 2. Berarti pecahan biasa dari 0,78 adalah 78/100. Kalau disederhanakan, silahkan dibagi dengan bilangan yang sama. Oke, ini untuk contoh yang nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3. Nomor 3 Ibu ambil lagi contoh yang A. Di situ ada 0,14. Kita akan merubah pecahan desimal ini menjadi berapa persen. Nah, ini sama juga seperti ini, ya kan? Nah, ini berapa bilangannya selain 0? 14 kan? Berarti 14 pindah kemari. 14
ini selain ini dulu ya. 14 berarti kita hitung per ini berapa angka di belakang koma? 1, 2, ada 2 berarti nolnya 2, 1, 2. Nah, pecahan biasa dari 0,14 adalah 14 per 100. Per 100 itu kan persen, ya kan? Berarti per 100 itu persen, bilangannya berapa? 14. Jadi 0,14 adalah 14%. Gitu. Nah, sekarang kita ke nomor 4. Bisa ya Nana Ibu ya cara seperti ini ya. Nah, nomor 4 yang A itu ada 6%. Perintahnya kita akan merubah persen menjadi desimal. Nah, ini kita jadikan kebiasa dulu. 6% itu berapa? 6 per 100, ya kan? Kemudian desimalnya berapa? Nah, seperti cara yang ini. Bilangannya berapa ini? 6 kan? Pindah kemari. 6. Sekarang ini nolnya ada berapa? 1, 2. Ada 2. Berarti di sini 1, 2. Nah, di sini nggak ada bilangannya. Kalau tidak ada bilangannya, tambahkan dia 0. Kemudian 1, 2. Nah, udah 2, Bu. Udah sama-sama 2. Sekarang kalau udah sama-sama 2, sisanya tinggal koma dan 0. Berarti 6% desimalnya adalah 0,06. Nah, itu adalah cara mudah dari merubah pecahan persen ke biasa, kemudian dari desimal ke biasa, dari desimal ke persen. Yang penting anak-anak Ibu sudah mengetahui maksudnya dan caranya. Oke, kita akan ke mari berlatih 12. Mari berlatih 12. Di situ kita akan menentukan nomor 1A ada sebuah gambar. Gambar medali itu ada gambar piala ya. Ada 5. Nomor 1A itu gambarnya ada 5. Nah, kemudian di bawahnya itu ada 20%. Berapakah 5 dari 20% atau 20% ini berapa dari 5? Nah, kalau dalam matematika biasanya dari itu kali ya anak-anak Ibu. Nah, kalau 20% dari 5 gambar itu berapa? Ya kita tinggal cari. 20% itu kan 20 per 100, ya kan? Dari 5. Nah, dari itu biasanya kali dari 5. 20% dari 5 berapa? Berarti cara mencarinya adalah 20 per 100 kali 5. Tinggal seperti itu saja. Nah, kita tinggal cari nih. Ini sama artinya seperti 5 per 1. Sehingga kalau dirubah 20 per 100 kali 5 per 1. Karena 5 per 1, 5 bagi 1 itu 5. Sama. Nah, ini tinggal kita cari. 20 kali 5, 100. 100 kali 100, 100. Nah, sehingga kalau mau dibagi, 100 bagi 100 itu 1. Berarti 20% dari 5 gambar yang ada di nomor 1A itu adalah 1. Oke. Nah, misalnya Bu misalnya 3 dari misalnya 30%. Nah, 30% dari 5 gambar itu gimana? Berarti ya 30% itu 30 per 100 kali 5. Atau 30 per 100 kali 5 per 1. Nah, 3 kali 5, 15. Ada nolnya 1. 100 kali 1, 100. Kembali kita sederhanakan. Boleh ini ada 01 coret, tinggallah si 15 dan 10. Nah, sekarang caranya sama seperti yang ini. Ya kan? Karena penyebutnya 1 dan 0. Nah, 15 pindah kemari. Bilangannya 15 selain 0 tidak ada 0. Jadi kita pindahkan semua bilangannya kemari 15. Sekarang berapa nolnya? 1. Nah, berarti hitung dari sini. 1, gitu ya. Berarti 30% dari 5 gambar, contohnya ya, misalnya 30% Ibu rubah. Jadi itu hasilnya adalah 1,3.
Nah, sekarang Ibu berikan contoh untuk yang nomor 2. Nomor 2A. 20% dari 15. Nah, ini caranya sama. 20% itu berapa? 20 per 100 dari 15. Nah, dari biasanya kali ya. Nah, akan kita cari 20 per 100 kali, sama juga seperti 15 itu adalah 15 per 1. Nah, sekarang kita mau cari 20 dikali 15. 15 kali 2. Ini karena ada 0 ya, kita melakukan perkalian dengan 0. Jadi Ibu singkat saja. 15 kali 2 itu 30. Kemudian masih ada 0-nya 1, tinggal pindahkan. Per 100 kali 1, 100. Oke, sekarang ini 0-nya sama-sama ada 2, berarti boleh dicoret ya, sederhanakan. 1, 2, 1, 2, habis. Tinggal berapa? 3 dan 1. Kemudian sehingga 3 bagi 1 itu adalah 3. Berarti 20% dari 15 adalah 3. Oke, bisa ya Nana Ibu ya? Nah, selanjutnya untuk di mari berlatih 13, kita akan merubah pecahan biasa. Contoh nomor 1, 1/5 menjadi ke desimal. Itu tinggal bagi aja ya. Kalau yang nomor 1, mari berlatih 13, contohnya 1/5, berarti cara membaginya 1 bagi 5 gitu. Kalau yang mari berlatih 13 tidak Ibu bahas lagi ya. Anak-anak Ibu bisa nanti silahkan dicoba. Selanjutnya Ibu akan jelaskan di mari berlatih 14. Mari berlatih 14 nomor 1. Nah, ini bentuk soal cerita. Jika soalnya berbentuk soal cerita, maka penting bagi anak-anak Ibu memahami ceritanya terlebih dahulu ya. Nomor 1. Kebun milik Pak Hasan luasnya 50 meter persegi. L-nya itu 50 meter persegi. Kalau pangkat 2 berarti persegi. Kalau pangkat 3 itu kubik. Nah, sebanyak 20 meter persegi berarti 50 semua luas tanahnya. Kemudian 20 meter persegi itu ditanami singkong. Dan sisanya itu jagung. Sisanya jagung. Kamu tahu nggak berapa sisanya? Nah, harus kita cari dulu. Semua kebunnya kan 50. Semua kebunnya 50. Luas kebunnya semua 50. Tanamannya hanya singkong dan jagung. Singkongnya sudah 20, berarti dari 50 sudah ditanami singkong. Tinggallah sisanya si jagung. Sehingga kalau dicari 50 kurang 20 adalah 30. Berarti 30 ini punya si jagung. Berapa? 30 meter persegi. Nah, dapatlah punya si singkong 20 dan jagung 20. Dan jagungnya 30 ya. Nah, berapa persen luas tanah yang ditanami singkong dan luas tanah yang ditanami jagung? Oke, sekarang kita mau cari persen. Mau cari persen seperti yang di awal Ibu katakan, yaitu dikali dengan 100. Oke, dikali dengan 100. Setiap mencari persen kali saja dengan 100 ya. Nah, sekarang kita mencari singkong nih. Singkong berapa persen? Singkong sama dengan berapa tanah si singkong ini? 20, ya kan? 20 dari berapa tanah semuanya? Nah, pembaginya adalah seluruh tanahnya, seluruh luas tanahnya 50. Berarti 20 dibagi dengan seluruh tanah lalu dikali dengan 100. Nah, oke, kemudian akan kita sederhanakan. Ini bisa disederhanakan ya dengan coret 0-nya 1, 0-nya 1. Tinggal berapa kalau dicoret? Di atas tinggal 2, di bawah tinggal 5, lalu dikali dengan 100 atau 100 per 1. 2 kali 100, 200. 5 kali 1, 5. Nah, kalau mau disederhanakan lagi, 20 bagi 5, 4. Masih ada 0-nya 1, pindah kemari.
Nah, ini sudah dapat. Berarti singkong yang luas tanahnya 20 meter persegi itu adalah 40%. Nah, sekarang kita mencari si jagung. Jagung, kita mau cari berapa persen dia. Berapa punya si jagung? 30. 30 dari berapa? Luas tanah semuanya 50 kan? Nah, di sini dia 50-nya. Sehingga kalau cari persen itu dikali dengan 100. Oke, ini kita sederhanakan lagi ya. Coret nolnya 1, tinggallah si 3/5 kali 100 atau 100 per 1. 3 kali 100, 300 per 5 kali 1, 5. Nah, cara cepat pembagiannya, kalau anak-anak ibu mau cari seperti 300 bagi 5, boleh. Ibu cara cepatnya saja ya, karena ini bisa langsung dibagi. 30 bagi 5 itu 6, masih ada tertinggal nolnya 1, ibu pindahkan kemari. Sudah dapat. Nah, itu. Jadi jagungnya 60%. Sehingga kalau dijumlahkan persennya 40 dan 60 itu adalah 100%. Berarti singkong 40% dan jagung 60%. Nah, ini adalah penjelasan tentang materi kita hari ini. Berikut akan ibu berikan soal untuk anak-anak ibu melatih tentang jenis-jenis pecahan. Oke, ini adalah soal yang akan kalian cari, akan kalian latih diri kalian sendiri untuk menjawab soalnya. Ada di Siapa Berani halaman 23 yang nomor 2, 1/3. Silahkan rubah ke dalam pecahan persen dan desimal ya, dalam 2 jawaban. Contohnya tadi sudah ibu cari yang nomor 1-nya. Kemudian mari berlatih 11, nomor 1E, 2D, 3E, dan 4F. Ini dikerjakan sesuai dengan petunjuk soal ya. Nomor 1 itu jadikan ke pecahan yang paling sederhana. Nomor 2 jadikan ke pecahan biasa. Nomor 3 jadikan ke persen. Nah, begitu menurut petunjuk soalnya ya anak-anak ibu. Jangan sampai salah. Harap anak-anak ibu membaca soalnya terlebih dahulu. Kemudian mari berlatih 12 nomor 2B. Nomor tadi sudah ibu jawab nomor 2A-nya. Kemudian mari berlatih 13 yang nomor 6. Silakan rubah ke dalam pecahan desimal. Kemudian mari berlatih 14 yang nomor 2. Bentuk soal cerita. Nah, ibu kasih pencerahan untuk yang nomor 2. Made mempunyai 25 butir kelereng. Ini nomor 2 ini ya. Nah, berarti kelerengnya ada 25. Ini boleh ditulis diketahui dulu. Kelerengnya ada 25. Sebanyak 20% dari kelerengnya berwarna biru. Kemudian 4/5 berwarna merah. Nah, yang ditanya berapa banyak setiap butir yang warna biru dan warna merah gitu, ya kan? Nah, bagaimana caranya? Kita akan menjawab yang warna biru dulu. Warna biru sama dengan warna biru ada berapa yang diketahui? Ada 20%. 20% itu sama seperti 20 per 100. Bu, 20% itu kan 20 per 100. Nah, 20% dari berapa? Dari 25 kan? Nah, tadi di awal sudah ibu jelaskan, dari itu berarti sama juga seperti kali. Kali berapa? Kali 25. Nah, inilah punya si biru. Kemudian punya si merah juga begitu. Merah berapa? 4/5. Dari berapa? Dari kelereng yang tadi jumlahnya semua ada berapa. Begitu selanjutnya ya. Silakan anak-anak ibu cari. Jika bisa boleh dicatat terlebih dahulu yang tadi sudah ibu jelaskan jika anak-anak belum paham. Tapi jika sudah paham boleh diteruskan ke latihan. Alangkah baiknya jika latihan ditulis caranya. Oke? Selamat belajar anak-anak ibu.